Sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Langit sore itu berwarna jingga keemasan, sama seperti perasaan hangat yang menjalari hati Anya setiap kali ia menatap wajah suaminya. Sebulan telah berlalu sejak Bima mengucapkan ijab kabul dengan satu tarikan napas mantap. Sebulan yang terasa seperti sekejap mata, dipenuhi tawa kecil di dapur sempit apartemen mereka, percakapan hingga larut malam, dan kebahagiaan sederhana dari dua insan yang memulai hidup bersama. Akad nikah mereka memang sengaja dibuat sederhana, hanya dihadiri keluarga inti dan beberapa sahabat terdekat. Hikmat, sakral, dan intim. Namun, jauh di dalam hatinya, Anya memendam satu mimpi lagi, sebuah perayaan yang ia persembahkan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kedua orang tuanya. Ia ingin melihat ayah dan ibunya berdiri gagah di pelaminan, menyambut tamu dengan senyum bangga, menerima ucapan selamat atas pernikahan putri satu-satunya. Maka, rencana resepsi pernikahan pun disusun. Ini adalah proyek hati mereka berdua. Setiap malam, setelah Bima pulang kerja dan Anya menyelesaikan pesanan desain grafisnya, mereka akan duduk bersama di sofa, ditemani dua cangkir teh hangat, laptop, dan tumpukan brosur. Mereka tidak menyewa wedding organizer. Anya ingin setiap detail dari acara ini memiliki sentuhan pribadi mereka. Ia merancang sendiri desain undangannya, sebuah karya seni cat air digital dengan ilustrasi bunga melati dan sepasang merpati, simbol cinta yang tulus dan abadi. Bima bertugas menghubungi para vendor, melakukan negosiasi harga dengan kelihayan yang tak terduga, memastikan setiap rupiah dari tabungan mereka digunakan dengan bijak. Sebagian besar dana memang berasal dari tabungan pribadi Anya yang ia kumpulkan sejak pertama kali bekerja. Sebuah fakta yang membuat Bima seringkali menatapnya dengan kekaguman dan rasa bersalah yang bercampur aduk. Seharusnya aku yang membiayai semuanya. Sayang, ujar Bima suatu malam. Anya hanya tersenyum, mengelus pipi suaminya. Ini bukan tentang uangmu atau uangku, Mas. Ini tentang kita. Tentang mimpi kita. Gedung serbaguna di pusat kota telah mereka pesan. Sebuah aula dengan langit-langit tinggi dan jendela-jendela besar yang menghadap ke taman. Catering terbaik sudah mereka cicipi dan pilih menunya, dari hidangan tradisional favorit orang tua mereka, hingga beberapa stan makanan modern untuk teman-teman mereka. Gaun pengantin impian Anya, sebuah kebaya modern berwarna putih gading dengan payet yang berkilauan lembut, sedang dalam tahap penyelesaian akhir di butik langganan ibunya. Semuanya berjalan begitu lancar, begitu sempurna, seolah alam semesta merestui setiap langkah mereka. Kebahagiaan mereka begitu meluap, begitu nyata. Anya seringkali mendapati dirinya tersenyum sendiri di tengah hari, membayangkan betapa bahagianya hari itu nanti. Hari di mana ia dan Bima akan berdiri sebagai raja dan ratu, dikelilingi oleh semua orang yang mereka cintai. Keluarga Anya memberikan dukungan penuh. Ayahnya, seorang pensiunan guru yang pendiam, menunjukkan dukungannya dengan cara-cara kecil yang mengharukan. Ia diam-diam memperbaiki beberapa sudut rumah agar tampak lebih rapi untuk acara siraman, atau tiba-tiba datang ke apartemen mereka membawakan buah tangan sambil bertanya, "Sudah sampai mana persiapannya, Nak?" Ibunya lebih ekspresif. Hampir setiap hari beliau menelepon, menanyakan detail terkecil, memberikan saran, dan tak henti-hentinya mendoakan kelancaran acara. "Ibu tidak sabar melihatmu di pelaminan, enduk. Pasti cantik sekali putri ibu," ucapnya di seberang telepon, suaranya syarat dengan keharuan. Dukungan inilah yang menjadi bahan bakar semangat Anya. Ia ingin membuat mereka bangga. Berbeda dengan keluarganya, reaksi dari keluarga Bima terasa lebih datar. Ibu Ratna, ibu mertuanya, memang tidak pernah secara terang-terangan menentang. Namun, setiap kali Bima menceritakan perkembangan persiapan resepsi, responsnya selalu sama, singkat dan tanpa antusiasme. "Oh, baguslah kalau lancar," atau, "Ya, diatur saja yang baik," hanya itu. Tidak ada pertanyaan lebih lanjut, tidak ada tawaran bantuan. Anya mencoba memaklumi. Mungkin Ibu Ratna memang tipe orang yang tidak pandai berekspresi. Mungkin beliau sibuk dengan kegiatannya sendiri. Anya selalu berusaha membuang jauh-jauh pikiran negatif yang sesekali menyelinap di benaknya. Ia tidak ingin kebahagiaannya terganggu oleh prasangka. Rini, adik iparnya, bahkan lebih acuh tak acuh. Setiap kali bertemu, ia lebih sibuk dengan ponselnya atau membicarakan tentang pacar barunya yang katanya berasal dari keluarga kaya. Hari itu, undangan fisik akhirnya selesai dicetak. 150 kotak beludru berwarna biru tua berisi undangan cantik rancangan Anya. Aroma kertas dan tinta yang khas terasa seperti aroma kebahagiaan. Sore itu, mereka membagi tugas. Anya akan mengantarkan undangan untuk keluarga dan kolega orang tuanya,
sementara Bima akan mengantarkannya ke rumah keluarganya dan beberapa kerabat dekat mereka. Aku sekalian mampir ke rumah ibu ya, sayang. Sudah beberapa hari tidak ke sana. Pamit Bima sambil mengecup kening Anya. Anya tersenyum dan mengangguk, membekalinya dengan beberapa kotak kue kering kesukaan ibu mertuanya. Hati-hati di jalan, Mas. Sampaikan salamku untuk ibu dan Rini. Anya menghabiskan sore itu dengan berkeliling, menyerahkan undangan dari satu rumah ke rumah lainnya. Ia menerima banyak doa dan ucapan selamat yang tulus. Semua orang ikut berbahagia untuknya. Perasaan hangat itu membuatnya semakin tidak sabar menantikan hari besar itu. Ketika ia kembali ke apartemen menjelang waktu maghrib, ia sudah membayangkan akan disambut oleh senyum Bima dan cerita antusias tentang bagaimana reaksi keluarganya saat menerima undangan. Namun, apartemen itu sepi. Bima belum pulang. Anya mencoba menelepon, tetapi tidak diangkat. 1 jam berlalu, lalu 2 jam. Rasa cemas mulai merayapinya. Tepat pukul 9 malam, suara kunci yang diputar di pintu depan memecah kesunyian. Bima masuk dengan langkah gontai. Wajahnya yang biasanya ceria kini tampak pias dan lelah. Ia tidak mengucapkan salam, hanya berjalan lurus ke sofa dan menjatuhkan dirinya di sana. Anya segera menghampirinya, rasa cemasnya berubah menjadi kekhawatiran. Mas, kamu kenapa? Kok baru pulang? Teleponku kenapa tidak diangkat? Tanyanya lembut sambil berlutut di hadapan suaminya. Bima tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap kosong ke depan, napasnya terdengar berat. Setelah hening yang terasa begitu panjang, Bima akhirnya menoleh, menatap Anya dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada rasa bersalah, kebingungan, dan keputusasaan di sana. Tangannya terulur, bukan untuk memeluk Anya, melainkan untuk meletakkan sesuatu di atas meja kopi. Sebuah undangan. Desainnya sangat elegan, dicetak di atas kertas tebal dengan tinta emas. Warnanya biru tua, sama persis dengan kotak undangan resepsi mereka. Anya mengerutkan kening, tidak mengerti. Siapa lagi yang menikah? Kenapa Bima membawa undangan ini dengan ekspresi seperti itu? Perlahan, ia mengambil undangan itu. Jantungnya mulai berdebar kencang saat membaca nama yang tertera di sana. Rini dan Daniel. Acara pertunangan. Matanya lalu beralih ke bagian paling bawah, mencari tanggal pelaksanaan acara. Saat itulah dunianya seakan berhenti berputar. Tanggal, hari, dan bahkan jam yang tertulis di sana sama persis dengan tanggal, hari, dan jam resepsi pernikahan mereka. Ada yang harus kita bicarakan, sayang, ucap Bima dengan suara pelan dan bergetar, memecah keheningan yang menyesakan. Udara di dalam mobil terasa dingin dan pengap, padahal pendingin udara tidak dinyalakan. Hening. Hanya ada deru mesin mobil dan suara napas mereka yang terasa berat. Semalaman Anya tidak bisa tidur. Undangan pertunangan Rini tergeletak di meja nakas, terasa seperti sebuah monumen penghinaan yang dingin dan tajam. Setiap kali matanya terpejam, bayangan tanggal yang sama persis itu melintas, mencabik-cabik hatinya. Bima juga sama kacaunya. Ia berkali-kali mencoba menjelaskan, tetapi penjelasannya selalu berakhir dengan kalimat yang sama, aku juga tidak mengerti, sayang. Aku sama kagetnya denganmu. Pagi itu, setelah salat subuh, mereka sepakat untuk langsung mendatangi rumah Ibu Ratna. Mereka harus mendapatkan klarifikasi. Ini pasti sebuah kesalahan. Mungkin Rini tidak tahu. Mungkin ada kesalahpahaman dalam komunikasi. Anya berpegang pada serpihan harapan itu, sekuat yang ia bisa. Perjalanan menuju rumah mertuanya terasa lebih jauh dari biasanya. Jalanan yang mereka lewati setiap minggu kini terasa asing. Anya menatap keluar jendela, melihat orang-orang memulai aktivitas mereka, sementara di dalam dunianya sendiri, sebuah badai besar sedang mengancam. Bima memegang kemudi dengan cengkeraman yang terlalu kuat, buku-buku jarinya memutih. Ia terus bergumam, lebih pada dirinya sendiri, pasti ada penjelasan. Pasti. Ibu tidak mungkin melakukan ini. Rini juga. Anya ingin sekali mempercayai ucapan suaminya, tetapi firasat buruk terasa melilit perutnya. Ia tahu ibu mertuanya. Ia tahu betapa Ibu Ratna selalu menganggap Rini sebagai putri kesayangan yang sempurna, sementara dirinya, sang menantu, hanyalah orang luar. Rumah Ibu Ratna adalah sebuah bangunan besar bergaya lama yang selalu terasa sejuk. Namun hari itu, kesejukan itu terasa menusuk tulang. Mereka disambut oleh asisten rumah tangga yang membukakan pintu dengan wajah datar. Suara tawa terdengar dari ruang keluarga. Di sana, Ibu Ratna dan Rini sedang duduk santai, melihat-lihat beberapa contoh dekorasi dari sebuah tablet. Kehadiran Anya dan Bima seolah menginterupsi momen bahagia mereka. Senyum di wajah Rini langsung memudar, digantikan oleh ekspresi jengkel. Ibu Ratna mengangkat wajahnya,
menatap mereka berdua dengan tatapan dingin yang membuat Anya merasa seperti seorang penyusup. Ada apa pagi-pagi datang kemari? Tidak biasanya, sapa Ibu Ratna, nadanya lebih terdengar seperti teguran daripada pertanyaan. Bima maju beberapa langkah, tangannya memegang undangan pertunangan Rini. Ibu, Bima dan Anya mau tanya soal ini, ujarnya, suaranya sedikit bergetar. Ia meletakkan undangan itu di atas meja. Ibu Ratna meliriknya sekilas, sama sekali tidak terkejut. Oh, undangan Rini? Kenapa? Cantik, kan? Ibu sendiri yang memilih desainnya. Jawabannya yang santai itu membuat darah Anya berdesir. Ia tidak bisa lagi menahan diri. Ibu, tanggalnya, ucap Anya pelan, berusaha menjaga suaranya agar tidak pecah. Tanggal acara pertunangan Rini sama persis dengan tanggal resepsi kami. Rini tertawa kecil, suara tawa yang dibuat-buat dan terdengar sangat menyakitkan di telinga Anya. Ya ampun, Mbak Anya, cuma kebetulan saja kali. Memangnya tanggal cantik cuma milik Mbak saja? Sahutnya sinis. Anya menatap adik iparnya itu, tak percaya dengan apa yang didengarnya. Kebetulan? Bagaimana mungkin tanggal, hari, dan jam yang sama persis bisa disebut sebuah kebetulan? Apalagi mengingat undangan resepsi mereka sudah sampai di rumah ini 2 hari yang lalu. Ini bukan kebetulan, Rini. Kalian tahu persis kapan acara kami. Balas Bima, nadanya mulai meninggi. Untuk pertama kalinya, ia menunjukkan kekecewaan yang nyata pada ibu dan adiknya. Kenapa, Bu? Kenapa kalian melakukan ini? Ibu Ratna meletakkan tabletnya dengan kasar ke atas meja, menimbulkan suara berdebum kecil yang mengagetkan. Wajahnya yang semula dingin kini mengeras. Ia menatap Bima, lalu tatapannya beralih ke Anya, tajam dan menusuk. Kenapa kamu bilang? Harusnya kamu itu sadar diri, Bima. Pertunangan adikmu ini jauh lebih penting. Calon suaminya itu Daniel, anak pengusaha terpandang. Ini menyangkut nama baik dan masa depan keluarga kita. Semua kerabat penting akan datang untuk Rini. Setiap kata yang keluar dari mulut ibu mertuanya terasa seperti tamparan bagi Anya. Jadi, ini masalahnya. Status. Gengsi. Resepsinya dianggap tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan pertunangan Rini dengan anak seorang pengusaha. Tapi acara kami sudah disiapkan jauh-jauh hari, Bu. Undangan sudah disebar. Gedung, catering, semuanya sudah lunas, kata Anya lirih. Air matanya sudah menggenang di pelupuk, siap tumpah kapan saja. Ia berusaha sekuat tenaga menahannya. Ia tidak mau terlihat lemah di hadapan mereka. Ibu Ratna mendengus pelan, sebuah suara yang penuh dengan cemoohan. Ia memandang Anya dari atas ke bawah, seolah sedang menilai barang murahan. Lalu, kalimat itu pun keluar dari mulutnya. Kalimat yang akan selamanya terpatri dalam ingatan Anya, menghancurkan sisa-sisa harapan dan rasa hormat yang masih ia miliki. Kenapa harus pusing? Acaramu itu kan tidak penting, cuma buang-buang duit saja. Kalau perlu, batalkan saja. Tidak ada yang akan peduli juga. Acara Rini ini masa depannya, menyangkut nama baik keluarga. Hening. Dunia Anya seakan runtuh mendengar kalimat itu. Tidak penting. Buang-buang duit. Tidak ada yang peduli. 3 frasa itu berdengung di telinganya, mengalahkan suara detak jantungnya sendiri. Semua kerja kerasnya, semua mimpinya untuk membahagiakan orang tuanya, semua tabungannya, dihina dan direndahkan begitu saja. Ia menoleh pada Bima, mencari perlindungan, mencari pembelaan. Namun, suaminya hanya berdiri mematung. Wajahnya pucat pasi, mulutnya terbuka sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada suara yang keluar. Ia tampak syok, lumpuh di hadapan dominasi ibunya. Melihat Bima yang tak berdaya, Rini tersenyum penuh kemenangan. Momen itu terasa begitu menyakitkan, lebih sakit dari penghinaan apapun yang pernah Anya terima seumur hidupnya. Anya tidak sanggup lagi berada di ruangan itu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ia berbalik dan berjalan keluar dari rumah itu. Rumah yang seharusnya menjadi rumah keduanya, kini terasa seperti neraka. Ia bisa merasakan air matanya akhirnya mengalir deras, membasahi pipinya. Ia tidak peduli lagi. Ia terus berjalan, membuka gerbang, dan berdiri di pinggir jalan, tidak tahu harus kemana. Beberapa saat kemudian, Bima menyusulnya, wajahnya penuh penyesalan. Anya, maafkan aku. Antar aku pulang, Mas, potong Anya dengan suara dingin dan datar. Hanya itu yang sanggup ia katakan. Sepanjang perjalanan pulang, tidak ada lagi percakapan. Anya membuang muka ke jendela, membiarkan air matanya mengering di pipi. Di dalam mobil yang melaju itu, ia merasa begitu sendirian.
Hari yang seharusnya menjadi hari perayaan cinta, kini telah diumumkan sebagai hari patah hatinya. Perjalanan pulang ke apartemen adalah penyiksaan dalam keheningan. Anya duduk terpaku di kursinya, tatapannya lurus menembus kaca depan mobil, namun matanya tidak benar-benar melihat jalanan. Yang ia lihat hanyalah wajah puas Rini dan tatapan merendahkan Ibu Ratna. Yang ia dengar hanyalah gema kalimat-kalimat kejam yang terus berputar di kepalanya. Tidak penting. Buang-buang duit. Tidak ada yang akan peduli. Setiap kata terasa seperti sayatan baru di hatinya yang sudah terluka. Bima di sampingnya menyetir dengan kaku, sesekali meliriknya dengan ekspresi yang campur aduk antara rasa bersalah dan ketidakberdayaan. Ia beberapa kali membuka mulut hendak bicara, namun kembali menutupnya, seolah sadar bahwa tidak ada kata-kata yang bisa memperbaiki kerusakan yang baru saja terjadi. Sesampainya di apartemen, surga kecil mereka, suasana terasa berbeda. Udara yang biasanya hangat dan penuh cinta kini terasa dingin dan berat. Anya langsung masuk ke kamar, melepaskan kerudungnya dengan gerakan kasar, dan duduk di tepi tempat tidur. Ia tidak menangis lagi. Air matanya seolah sudah kering, tergantikan oleh perasaan hampa yang dingin. Bima mengikutinya, berdiri canggung di ambang pintu. Anya, panggilnya lirih. Anya tidak menoleh. Sayang, aku benar-benar minta maaf. Aku tidak tahu ibu akan berkata seperti itu. Kamu tidak melakukan apa-apa, Mas, potong Anya, suaranya terdengar datar, tanpa emosi. Kalimat itu bukanlah sebuah pujian, melainkan sebuah tuduhan yang telak. Kamu tidak melakukan apa-apa saat istrimu dihina. Kamu tidak melakukan apa-apa saat pernikahan kita direndahkan. Bima terdiam, tertohok oleh kebenaran dalam kata-kata Anya. Ia memang tidak melakukan apa-apa. Ia hanya berdiri mematung seperti pengecut. Rasa malu dan penyesalan membakarnya dari dalam. Ia mendekat dan mencoba merengkuh bahu Anya, tetapi Anya sedikit menggeser tubuhnya, sebuah penolakan halus yang terasa lebih menyakitkan daripada sebuah tamparan. Garis pemisah tak kasat mata kini terbentang di antara mereka di dalam kamar mereka sendiri. Malam itu, Anya membangun benteng di sekelilingnya. Ia menjawab pertanyaan Bima seperlunya, bergerak di sekitar apartemen seperti bayangan. Untuk pertama kalinya, Bima tidur menghadap ke sisi ranjangnya, merasakan kekosongan yang dingin di punggungnya, tempat di mana biasanya pelukan hangat Anya berada. Keesokan harinya, perang dingin terus berlanjut. Anya menyibukkan diri dengan pekerjaannya, menatap layar laptop dengan intensitas yang tidak biasa, seolah berusaha menenggelamkan dirinya dalam barisan kode dan palet warna untuk melupakan kepedihan hatinya. Ponsel Bima berdering tanpa henti. Panggilan dari ibunya, dari Rini, bahkan dari beberapa bibi dan pamannya. Bima akan membawa ponselnya ke balkon untuk menjawab panggilan itu, suaranya terdengar pelan dan tegang. Anya berpura-pura tidak mendengar, tetapi setiap kata yang samar-samar tertangkap telinganya terasa seperti tusukan jarum. Ia bisa mendengar Bima berusaha berargumen, menjelaskan posisi mereka, tetapi suara di seberang telepon terdengar lebih dominan, lebih menuntut. Puncaknya terjadi pada sore hari. Bima baru saja menyelesaikan panggilan telepon yang sangat panjang dengan ibunya. Wajahnya terlihat sangat lelah dan kalah. Ia masuk ke ruang kerjaannya, tempat Anya sedang berusaha menyelesaikan revisi dari klien. Kita perlu bicara, sayang, katanya. Anya akhirnya memutar kursinya, menatap suaminya dengan ekspresi lelah. Ibu baru saja menelepon, lanjut Bima, menghindari tatapan Anya. Beliau menegaskan keputusannya. Bukan hanya melarang, tapi mengancam. Siapapun dari keluarga besar kita yang berani datang ke resepsi kita, akan dianggap memusuhi beliau. Akan dianggap tidak lagi menjadi bagian dari keluarga. Anya menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan gelombang kemarahan yang tiba-tiba naik. Jadi, bukan hanya sekadar tidak mau datang, tetapi sebuah deklarasi perang terbuka. Ibu mertuanya sedang memaksanya untuk memilih, memaksanya untuk berdiri sendirian. Lalu, tanya Anya singkat. Banyak Bude dan Pak D yang meneleponku. Mereka serba salah. Mereka ingin datang, tapi mereka takut pada ancaman ibu. Jelas Bima. Ia berjalan mondar-mandir di ruangan sempit itu, tangannya mengusap wajahnya dengan kasar. Aku tidak tahu harus berbuat apa. Anya, ini semua jadi kacau. Saat itulah Anya harus memberitahu keluarganya. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan masalah ini sendirian. Dengan tangan gemetar, ia menelepon ibunya. Ia mencoba memulai percakapan dengan biasa, tetapi suaranya pecah di kalimat kedua. Ibunya, dengan kepekaan seorang ibu, langsung tahu ada yang tidak beres. Kamu kenapa? Enduk? Ada masalah? Anya tidak sanggup lagi. Ia menceritakan semuanya,
dari undangan pertunangan Rini hingga kalimat penghinaan Ibu Ratna, dan terakhir, tentang ancaman pemutusan hubungan keluarga. Di seberang telepon, ibunya terdiam sejenak, lalu terdengar helaan napas berat. Sudah, jangan menangis. Kamu tidak sendirian. Ayah dan ibu akan ke sana sekarang. 1 jam kemudian, kedua orang tua Anya sudah duduk di sofa apartemen mereka. Ayah Anya, yang biasanya begitu tenang dan sabar, duduk dengan rahang mengeras setelah mendengar cerita lengkap dari Bima. Ibu Anya memeluk putrinya erat, mengelus punggungnya, mencoba menyalurkan kekuatan. Ini keterlaluan. Ini bukan hanya tidak sopan, tapi sudah menginjak-injak harga diri, kata ayah Anya dengan suara rendah namun tegas. Tatapannya lurus ke arah Bima. Dan kamu, Bima, posisimu di mana dalam semua ini? Kamu suaminya, pelindungnya. Bima hanya bisa menunduk. Saya bingung, Pak. Di satu sisi ada ibu saya, di sisi lain ada istri saya. Mendengar jawaban itu, ayah Anya menggelengkan kepalanya pelan. Tidak ada dua sisi, Bima. Saat kamu mengucap ijab kabul, istrimu adalah tanggung jawab utamamu. Keluargamu yang baru adalah prioritasmu. Ibu harus dihormati, itu benar. Tapi ketika seorang ibu sudah jelas-jelas menzalimi istrimu, tugasmu adalah berdiri di samping istrimu. Tegas. Kata-kata itu begitu tajam dan benar, membuat Bima semakin merasa kecil. Setelah orang tua Anya pulang, suasana kembali hening. Bima tampak tenggelam dalam pikirannya sendiri, bergulat dengan konflik batin yang hebat. Anya memberinya ruang, tahu bahwa ini adalah pertarungan yang harus Bima menangkan sendiri. Selama 2 hari berikutnya, apartemen mereka terasa seperti medan perang yang sunyi. Mereka hidup berdampingan, tetapi tidak benar-benar bersama. Harapan Anya terhadap suaminya perlahan terkikis, digantikan oleh kekecewaan yang mendalam. Ia mulai berpikir, mungkin pernikahannya adalah sebuah kesalahan. Mungkin ia telah menikahi pria yang tidak akan pernah bisa melindunginya dari badai keluarganya sendiri. Malam itu, di puncak keputusasaan dan kebingungannya, Bima duduk di samping Anya yang sedang melipat pakaian. Ia menatap tumpukan baju itu, lalu menatap wajah istrinya yang muram. Ia terlihat begitu rapuh, begitu lelah. Rasa bersalah menghantamnya dengan kekuatan penuh. Ia ingin mengakhiri semua ini. Ia ingin melihat senyum Anya kembali. Dan dalam kepanikannya untuk mencari jalan keluar yang paling mudah, ia mengucapkan kalimat yang menghancurkan sisa harapan terakhir Anya. Apa kita batalkan saja resepsinya, sayang? Atau setidaknya kita tunda? Aku tidak ingin ada perpecahan. Mungkin kalau kita mengalah, situasi akan membaik. Pertanyaan itu menggantung di udara, dingin dan berat. Bagi Anya, itu bukan lagi pertanyaan tentang sebuah pesta. Itu adalah pertanyaan tentang nilai pernikahan mereka di mata suaminya sendiri. Pertanyaan Bima terasa seperti gema di ruangan yang sunyi. Batalkan saja. Tunda saja. Mengalah. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantung Anya. Ia menghentikan gerakan tangannya yang sedang melipat pakaian. Perlahan, ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata suaminya. Tidak ada kemarahan di matanya. Hanya ada kekecewaan yang begitu dalam, begitu luas, hingga Bima merasa tenggelam di dalamnya. Ia mengharapkan teriakan, amukan, atau tangisan histeris. Tetapi keheningan Anya yang dingin ini jauh lebih menakutkan. Ia sadar, ia telah melakukan kesalahan fatal. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Anya akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak bergetar, justru terdengar begitu tenang dan kuat. Sebuah ketenangan yang lahir dari puncak kepedihan. Mas, coba lihat aku, pintanya. Bima menelan ludah, memaksakan diri untuk terus menatap mata istrinya. Apakah kamu pikir ini semua masih tentang sebuah pesta? Tentang gedung dan catering? Tentang gaun pengantin? Anya menggelengkan kepalanya pelan. Ini bukan lagi tentang itu. Ini tentang harga diriku yang mereka injak-injak. Ini tentang kehormatan ayah dan ibuku yang mereka rendahkan. Mereka tidak hanya membatalkan kehadiran, Mas. Mereka menyatakan perang. Mereka ingin aku terlihat bodoh, sendirian, dan ditinggalkan di hari yang seharusnya menjadi hari bahagiaku. Mereka ingin menunjukkan padaku bahwa aku tidak punya tempat di keluarga mereka. Air mata mulai menggenang di mata Anya, tetapi ia menahannya agar tidak jatuh. Dan sekarang, kamu, suamiku, orang yang seharusnya menjadi tamengku, malah memintaku untuk mengalah? Memintaku untuk menyerahkan harga diriku agar mereka senang? Jika kamu minta aku mundur, kamu sama saja seperti mereka. Kamu membenarkan perbuatan mereka. Kamu mengatakan pada mereka bahwa aku memang tidak penting.
Setiap kalimat yang diucapkan Anya begitu logis, begitu benar, dan begitu menyakitkan bagi Bima. Ia seperti ditelanjangi, semua kelemahan dan ketakutannya terbongkar. Ia tidak bisa membantah. Tidak ada satupun celah untuk membela diri, karena semua yang dikatakan Anya adalah kebenaran. Malam itu, Anya menelepon orang tuanya lagi. Bukan untuk mengadu, tetapi untuk menyatakan sebuah keputusan. Bu, Pak, Anya sudah memutuskan. Resepsi akan tetap berjalan sesuai rencana. Di seberang telepon, ibunya terdiam sejenak. Kamu yakin, Nak? Kamu sanggup? Tanya ibunya khawatir. Sanggup, Bu. Justru karena inilah Anya harus melanjutkannya. Untuk menunjukkan pada mereka bahwa Anya tidak selemah yang mereka kira. Bahwa Anya punya keluarga yang mencintai dan menghargai Anya, jawabnya tegas. Ayahnya kemudian mengambil alih telepon. Bagus, Nak. Ayah bangga padamu. Jangan khawatirkan apapun. Seluruh keluarga besar kita akan datang. Kita akan membuat pestamu lebih meriah dari yang pernah mereka bayangkan. Dukungan itu adalah sauh bagi jiwa Anya yang sedang terombang-ambing. Keesokan harinya, sebuah keajaiban kecil terjadi. Paman, bibi, dan sepupu-sepupu Anya berdatangan ke apartemen mereka. Bukan untuk menghakimi Bima, tetapi untuk membentuk barisan. Pokoknya kamu tenang saja, Nya. Urusan konsumsi biar tante yang tambah, kata salah seorang bibinya. Undangan yang kosong itu kita sebar lagi saja ke teman-teman arisan. Biar makin ramai, timpal yang lain. Pamannya menepuk pundak Bima yang masih terpaku. Jadilah suami yang pantas untuk keponakan saya. Dia wanita yang kuat. Mereka mengubah apartemen yang tadinya terasa suram menjadi posko persiapan yang penuh tawa dan semangat. Mereka tidak membicarakan keluarga Bima. Mereka fokus pada satu hal, yaitu membuat hari Anya menjadi hari yang tak terlupakan. Bima hanya bisa menyaksikan semua itu dalam diam. Ia melihat betapa solidnya keluarga Anya. Mereka tidak goyah oleh drama atau ancaman dari pihak lain. Mereka bersatu untuk melindungi salah satu dari mereka. Ia melihat bagaimana wajah Anya yang beberapa hari terakhir selalu muram, kini mulai dihiasi seulas senyum tipis di antara koordinasi dengan para sepupunya. Kekuatan dan kehangatan keluarga ini begitu nyata, begitu tulus. Kemudian ia membandingkannya dengan keluarganya sendiri. Sebuah keluarga yang dibangun di atas gengsi, kontrol, dan ancaman. Sebuah keluarga yang tega mengorbankan kebahagiaan anaknya sendiri, demi sebuah pertunangan yang dianggap lebih bergengsi. Perbedaan itu begitu kontras, bagai siang dan malam. Rasa malu yang luar biasa menjalari dirinya. Malu pada dirinya sendiri yang begitu lemah. Malu karena hampir saja ia merampas satu-satunya kesempatan istrinya, untuk mempertahankan harga dirinya. Kekaguman pada Anya tumbuh berkali-kali lipat. Di tengah tekanan yang begitu hebat, istrinya tidak hancur. Ia justru berdiri lebih tegak, ditopang oleh pilar-pilar cinta dari keluarganya. Saat itulah Bima sadar, ia telah salah memilih pihak selama ini. Prioritasnya telah salah. Kesetiaannya telah ia letakkan di tempat yang keliru. Malam harinya, setelah semua kerabat Anya pulang, Bima mendekati Anya yang sedang berdiri di balkon, menatap lampu kota. Ia berdiri di belakangnya, tidak berani menyentuh. Anya, panggilnya dengan suara serak. Maafkan aku. Anya tidak langsung merespons, tetapi ia tidak juga pergi. Aku pengecut. Aku takut pada ibu. Aku lebih mementingkan kedamaian sesaat daripada kehormatanmu. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Lanjut Bima, suaranya syarat dengan penyesalan yang tulus. Seharusnya sejak awal aku berdiri di depanmu, melindungimu. Bukan malah berdiri di tengah, apalagi memintamu untuk mundur. Anya akhirnya berbalik, menatap wajah suaminya yang basah oleh air mata. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Bima menangis. Aku malu, Anya. Aku malu melihat bagaimana keluargamu bersatu untukmu, sementara aku, suamimu, malah goyah. Bima meraih tangan Anya, menggenggamnya erat seolah takut kehilangan. Izinkan aku memperbaikinya. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku berjanji, mulai detik ini, aku akan berdiri di sisimu. Apapun yang terjadi. Melihat kesungguhan di mata Bima, melihat kerapuhannya yang jujur, pertahanan diri Anya akhirnya luluh. Ia mengangguk pelan. Bima menarik napas dalam. Pertanyaan Bima terasa seperti gema di ruangan yang sunyi. Batalkan saja. Tunda saja. Mengalah. Kata-kata itu menusuk langsung ke jantung Anya. Ia menghentikan gerakan tangannya yang sedang melipat pakaian. Perlahan, ia mengangkat kepalanya, menatap lurus ke mata suaminya. Tidak ada kemarahan di matanya.
Hanya ada kekecewaan yang begitu dalam, begitu luas, hingga Bima merasa tenggelam di dalamnya. Ia mengharapkan teriakan, amukan, atau tangisan histeris. Tetapi keheningan Anya yang dingin ini jauh lebih menakutkan. Ia sadar, ia telah melakukan kesalahan fatal. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Anya akhirnya angkat bicara. Suaranya tidak bergetar, justru terdengar begitu tenang dan kuat. Sebuah ketenangan yang lahir dari puncak kepedihan. "Mas, coba lihat aku," pintanya. Bima menelan ludah, memaksakan diri untuk terus menatap mata istrinya. "Apakah kamu pikir ini semua masih tentang sebuah pesta? Tentang gedung dan catering? Tentang gaun pengantin?" Anya menggelengkan kepalanya pelan. "Ini bukan lagi tentang itu. Ini tentang harga diriku yang mereka injak-injak. Ini tentang kehormatan ayah dan ibuku yang mereka rendahkan. Mereka tidak hanya membatalkan kehadiran, Mas. Mereka menyatakan perang. Mereka ingin aku terlihat bodoh, sendirian, dan ditinggalkan di hari yang seharusnya menjadi hari bahagiaku. Mereka ingin menunjukkan padaku bahwa aku tidak punya tempat di keluarga mereka." Air mata mulai menggenang di mata Anya, tetapi ia menahannya agar tidak jatuh. "Dan sekarang, kamu, suamiku, orang yang seharusnya menjadi tamengku, malah memintaku untuk mengalah? Memintaku untuk menyerahkan harga diriku agar mereka senang? Jika kamu minta aku mundur, kamu sama saja seperti mereka. Kamu membenarkan perbuatan mereka. Kamu mengatakan pada mereka bahwa aku memang tidak penting." Setiap kalimat yang diucapkan Anya begitu logis, begitu benar, dan begitu menyakitkan bagi Bima. Ia seperti ditelanjangi, semua kelemahan dan ketakutannya terbongkar. Ia tidak bisa membantah. Tidak ada satupun celah untuk membela diri, karena semua yang dikatakan Anya adalah kebenaran. Malam itu, Anya menelepon orang tuanya lagi. Bukan untuk mengadu, tetapi untuk menyatakan sebuah keputusan. "Bu, Pak, Anya sudah memutuskan. Resepsi akan tetap berjalan sesuai rencana." Di seberang telepon, ibunya terdiam sejenak. "Kamu yakin, Nak? Kamu sanggup?" tanya ibunya khawatir. "Sanggup, Bu. Justru karena inilah Anya harus melanjutkannya. Untuk menunjukkan pada mereka bahwa Anya tidak selemah yang mereka kira. Bahwa Anya punya keluarga yang mencintai dan menghargai Anya," jawabnya tegas. Ayahnya kemudian mengambil alih telepon. "Bagus, Nak. Ayah bangga padamu. Jangan khawatirkan apapun. Seluruh keluarga besar kita akan datang. Kita akan membuat pestamu lebih meriah dari yang pernah mereka bayangkan." Dukungan itu adalah sauh bagi jiwa Anya yang sedang terombang-ambing. Keesokan harinya, sebuah keajaiban kecil terjadi. Paman, bibi, dan sepupu-sepupu Anya berdatangan ke apartemen mereka. Bukan untuk menghakimi Bima, tetapi untuk membentuk barisan. "Pokoknya kamu tenang saja, Nya. Urusan konsumsi biar tante yang tambah," kata salah seorang bibinya. "Undangan yang kosong itu kita sebar lagi saja ke teman-teman arisan. Biar makin ramai, timpal yang lain." Pamannya menepuk pundak Bima yang masih terpaku. "Jadilah suami yang pantas untuk keponakan saya. Dia wanita yang kuat." Mereka mengubah apartemen yang tadinya terasa suram menjadi posko persiapan yang penuh tawa dan semangat. Mereka tidak membicarakan keluarga Bima. Mereka fokus pada satu hal, yaitu membuat hari Anya menjadi hari yang tak terlupakan. Bima hanya bisa menyaksikan semua itu dalam diam. Ia melihat betapa solidnya keluarga Anya. Mereka tidak goyah oleh drama atau ancaman dari pihak lain. Mereka bersatu untuk melindungi salah satu dari mereka. Ia melihat bagaimana wajah Anya yang beberapa hari terakhir selalu muram, kini mulai dihiasi seulas senyum tipis di antara koordinasi dengan para sepupunya. Kekuatan dan kehangatan keluarga ini begitu nyata, begitu tulus. Kemudian ia membandingkannya dengan keluarganya sendiri. Sebuah keluarga yang dibangun di atas gengsi, kontrol, dan ancaman. Sebuah keluarga yang tega mengorbankan kebahagiaan anaknya sendiri demi sebuah pertunangan yang dianggap lebih bergengsi. Perbedaan itu begitu kontras, bagai siang dan malam. Rasa malu yang luar biasa menjalari dirinya. Malu pada dirinya sendiri yang begitu lemah. Malu karena hampir saja ia merampas satu-satunya kesempatan istrinya untuk mempertahankan harga dirinya. Kekaguman pada Anya tumbuh berkali-kali lipat. Di tengah tekanan yang begitu hebat, istrinya tidak hancur. Ia justru berdiri lebih tegak, ditopang oleh pilar-pilar cinta dari keluarganya. Saat itulah Bima sadar, ia telah salah memilih pihak selama ini. Prioritasnya telah salah. Kesetiaannya telah ia letakkan di tempat yang keliru. Malam harinya, setelah semua kerabat Anya pulang, Bima mendekati Anya yang sedang berdiri di balkon, menatap lampu kota.
Ia berdiri di belakangnya, tidak berani menyentuh. Anya, panggilnya dengan suara serak. Maafkan aku. Anya tidak langsung merespons, tetapi ia tidak juga pergi. Aku pengecut. Aku takut pada ibu. Aku lebih mementingkan kedamaian sesaat daripada kehormatanmu. Aku salah. Aku benar-benar minta maaf. Lanjut Bima, suaranya syarat dengan penyesalan yang tulus. Seharusnya sejak awal aku berdiri di depanmu, melindungimu. Bukan malah berdiri di tengah, apalagi memintamu untuk mundur. Anya akhirnya berbalik, menatap wajah suaminya yang basah oleh air mata. Ini adalah pertama kalinya ia melihat Bima menangis. Aku malu, Anya. Aku malu melihat bagaimana keluargamu bersatu untukmu, sementara aku, suamimu, malah goyah. Bima meraih tangan Anya, menggenggamnya erat seolah takut kehilangan. Izinkan aku memperbaikinya. Aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi aku berjanji, mulai detik ini, aku akan berdiri di sisimu. Apapun yang terjadi. Melihat kesungguhan di mata Bima, melihat kerapuhannya yang jujur, pertahanan diri Anya akhirnya luluh. Ia mengangguk pelan. Bima menarik napas dalam-dalam, seolah mengumpulkan seluruh keberanian yang ia miliki. Di hadapan Anya, ia mengambil ponselnya dan menelepon ibunya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi kali ini bukan karena takut. Ini adalah debaran keberanian. Ketika suara Ibu Ratna yang ketus terdengar di seberang, Bima tidak memberinya kesempatan untuk bicara. Bu, Bima menelepon hanya untuk memberitahu satu hal, katanya dengan suara yang tenang dan mantap. Resepsi pernikahan saya dan Anya akan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Saya akan berdiri di samping istri saya sebagai suaminya. Kehadiran ibu dan keluarga akan sangat kami hargai. Tapi jika tidak pun, keputusan kami tidak akan berubah. Selamat malam. Sebelum Ibu Ratna sempat membalas dengan amarahnya, Bima menutup telepon. Untuk pertama kalinya, ia merasa bebas. Ia menatap Anya, yang kini balas menatapnya dengan secercah kekaguman di matanya. Malam itu, garis pemisah yang sempat terbentang di antara mereka telah lenyap, digantikan oleh ikatan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mereka siap menghadapi hari esok, bersama-sama. Anya terbangun bahkan sebelum azan subuh berkumandang. Jantungnya berdebar dengan irama yang aneh, campuran antara kegembiraan yang meluap, kecemasan yang menggelitik, dan sisa-sisa kesedihan yang masih terasa seperti gema di relung hatinya. Hari ini adalah harinya. Hari resepsi pernikahannya. Hari yang ia perjuangkan dengan air mata dan tekad baja. Ia menoleh ke samping, menatap wajah damai Bima yang masih terlelap. Sejak malam Bima membuat keputusan tegas di telepon itu, suaminya seolah terlahir kembali. Ada ketenangan dan kepercayaan diri baru yang terpancar darinya, dan itu menular pada Anya, memberinya kekuatan ekstra. Perlahan, ia mengelus pipi Bima, bersyukur dalam hati. Apapun yang akan terjadi hari ini, ia tidak akan menghadapinya sendirian. Pagi itu, apartemen kecil mereka berubah menjadi salon dadakan yang riuh. Seorang pria wajah kenalan ibunya datang bersama timnya, mengubah ruang tamu menjadi area kerja yang sibuk dengan koper-koper rias, lampu sorot, dan alat pengeriting rambut. Ibu Anya dan beberapa sepupu perempuannya juga sudah datang sejak pagi buta, membawa serta sarapan dan kegembiraan yang menular. Suasana begitu hangat dan penuh canda, seolah mereka semua bersekongkol untuk membangun perisai kebahagiaan di sekeliling Anya, memastikan tidak ada energi negatif yang bisa menembusnya. Ibunya dengan telaten membantunya mengenakan kebaya pengantinnya, gaun putih gading yang berkilauan indah. Saat resleting terakhir ditarik dan Anya menatap pantulan dirinya di cermin, ia hampir tidak mengenali wanita yang ada di sana. Cantik, anggun, dan sorot matanya memancarkan kekuatan. Ibunya memeluknya dari belakang, air matanya berlinang haru. Putri ibu sudah menjadi ratu, bisiknya. Bima, yang sudah rapi mengenakan beskap berwarna senada, masuk ke kamar dengan senyum terkembang. Ia membawakan segelas jus mangga kesukaan Anya. Matanya tak berkedip menatap penampilan istrinya. Kamu, ucapnya dengan suara tercekat, adalah wanita paling cantik di seluruh dunia. Ia menggenggam tangan Anya yang sudah dihias dengan henna putih. Jangan gugup. Aku ada di sini, di sampingmu, tidak akan kemana-mana. Dukungan Bima yang tak tergoyahkan adalah pilar terakhir yang mengokohkan hati Anya. Segala kecemasan yang tadi pagi sempat ia rasakan, kini menguap tak berbekas. Namun, di belahan kota yang lain, di sebuah rumah besar bergaya lama, pagi itu terasa sangat berbeda. Suasananya tegang dan penuh perintah yang saling bersahutan. Ibu Ratna berjalan mondar-mandir di ruang tengah, ponsel menempel di telinga, bicaranya cepat dan nadanya ketus.
Ia sedang berkoordinasi dengan pihak dekorasi untuk acara pertunangan Rini. Segala sesuatunya terasa serba salah di matanya. Bunga yang datang warnanya sedikit lebih pucat dari contoh, penataan kursi sedikit miring, dan tim catering datang terlambat 10 menit. Setiap kesalahan kecil ia besar-besarkan, melampiaskan kegelisahan hatinya pada siapapun yang ada di dekatnya. Di dalam kamarnya, Rini sedang duduk di depan meja rias dengan wajah cemberut. Ia sudah berganti perias wajah 2 kali pagi ini. Yang pertama riasannya dianggap terlalu tebal, yang kedua terlalu pucat. Aku kan sudah bilang aku mau smokey eyes yang seperti artis Korea itu. Ini apa? Mataku jadi kelihatan aneh. Keluhnya pada perias ketiga yang tampak sangat tertekan. Berbeda dengan Anya yang dikelilingi kehangatan keluarga, Rini hanya ditemani oleh ibunya yang sibuk dan beberapa asisten rumah tangga yang takut berbuat salah. Tidak ada canda tawa, yang ada hanya keluhan dan ketegangan. Pertunangan ini terasa seperti sebuah proyek ambisius yang harus berhasil dengan sempurna, bukan sebuah perayaan cinta. Ada beban tak kasat mata di udara. Beban untuk tampil sempurna di hadapan keluarga Daniel yang terpandang. Kegelisahan Ibu Ratna semakin menjadi saat ayah Daniel menelepon, menanyakan beberapa detail teknis tentang susunan acara dengan sangat presisi. Ibu Ratna menjawab dengan sedikit terbata, berusaha terdengar kompeten dan terorganisir, padahal di dalam hatinya ia merasa kalut. Ia melirik jam dinding berulang kali. Waktu terasa berjalan begitu cepat, sementara masih banyak hal yang belum beres. Entah kenapa, bayangan resepsi Anya yang mungkin sedang berlangsung dengan lancar di tempat lain, terus mengganggunya. Ia menepis pikiran itu dengan kasar. Acaranya pasti lebih sepi. Acaranya pasti gagal tanpa kehadiran keluarga besar suaminya. Ia harus percaya itu. Kembali ke sisi Anya. Setelah prosesi rias selesai, rombongan keluarga Anya pun berangkat menuju gedung resepsi. Perjalanan terasa meriah dengan canda tawa para sepupu di dalam mobil. Bima duduk di samping Anya, tangannya tidak pernah lepas menggenggam tangan istrinya. Saat mereka tiba di depan gedung, Anya menahan napas. Aula yang tadinya kosong kini telah disulap menjadi taman bunga impiannya. Dekorasi bernuansa putih dan emas tampak begitu megah. Para tamu undangan dari pihak keluarganya sudah mulai berdatangan, wajah mereka cerah dan penuh senyum. Semua kerja kerasnya terbayar lunas. Ini nyata. Ini adalah mimpinya yang menjadi kenyataan. Mereka menunggu di ruang transit sejenak sebelum acara dimulai, memberikan waktu bagi para tamu untuk mengisi tempat duduk. Ayah Anya masuk, menatap putrinya dengan mata berkaca-kaca. "Sudah siap, Nak?" tanyanya. Anya mengangguk mantap. Ayahnya tersenyum bangga. "Tunjukkan pada dunia betapa bahagianya kamu." Saat itulah, ketika MC di luar sana sudah mulai membacakan nama mereka, saat jantungnya berdebar paling kencang menantikan momen untuk berjalan di karpet merah, ponselnya yang berada di dalam tas tangan kecilnya bergetar. Anya meraihnya, mengira itu mungkin ucapan selamat dari teman yang berhalangan hadir. Namun, nama yang tertera di layar adalah Ibu Mertua. Sebuah pesan WhatsApp baru saja masuk. Dengan jari sedikit gemetar, ia membukanya. Hanya ada satu kalimat singkat di sana, dingin dan penuh ancaman. Kalimat yang dirancang untuk merusak momen bahagianya. "Kamu akan menyesal telah melawan ibu." Napas Anya tercekat. Racun itu nyaris berhasil meresap, membekukan kebahagiaan yang baru saja ia rasakan. Namun, ia teringat janjinya pada diri sendiri. Ia tidak akan membiarkan mereka menang. Bima, yang melihat perubahan ekspresi istrinya, segera merapat dan melihat pesan itu dari atas bahu Anya. Rahangnya mengeras seketika. Ia menatap Anya, siap untuk marah, siap untuk bereaksi. Tapi Anya justru menggeleng pelan. Ia menatap Bima, lalu kembali membaca pesan itu sekali lagi. Kemudian, ia melakukan sesuatu yang tak terduga. Ia tersenyum. Senyum yang tenang. Ia lalu menekan tombol kunci di ponselnya, memasukkannya kembali ke dalam tas, dan menyerahkannya pada sepupunya. "Tolong simpan ya," katanya. Ia kemudian berbalik menatap Bima, menggenggam lengan suaminya lebih erat. "Sudah waktunya, Mas. Jangan biarkan apapun merusak hari kita." Bima menatap istrinya dengan takjub, melihat kekuatan luar biasa yang terpancar dari wanita di sampingnya. Ia mengangguk mantap. Pintu aula pun terbuka, dan mereka melangkah masuk ke dalam cahaya, meninggalkan kegelapan dari pesan itu di belakang. Saat pintu aula terbuka, sambutan yang mereka terima begitu gegap gempita. Seluruh tamu yang memenuhi ruangan serentak berdiri, memberikan tepuk tangan yang meriah. Blitz kamera dari fotografer berkelebat seperti bintang jatuh, mengabadikan momen pertama mereka sebagai raja dan ratu sehari. Musik gamelan yang megah mengalun, mengiringi setiap langkah mereka di atas karpet merah yang ditaburi kelopak mawar putih.
Anya mengeratkan genggamannya pada lengan Bima, bukan karena gugup, melainkan karena luapan emosi yang membuncah. Ia melihat ke sekeliling. Ia melihat wajah ayah dan ibunya di barisan depan, tersenyum dengan air mata haru yang mengalir di pipi. Ia melihat paman, bibi, sepupu, sahabat-sahabatnya, semua orang yang benar-benar peduli padanya ada di sana, hadir dengan cinta yang tulus. Ruangan itu penuh sesak, tidak ada satu kursi pun yang kosong. Penuh oleh orang-orang yang memilih untuk merayakan kebahagiaannya. Mereka berjalan perlahan menuju pelaminan yang dihias begitu indah, laksana singgasana di negeri dongeng. Setiap pasang mata menatap mereka dengan penuh kekaguman. Anya bisa mendengar bisikan-bisikan positif di antara para tamu. Cantik sekali Anyanya, auranya keluar banget. Lihat, mereka serasi sekali. Semoga bahagia selamanya. Salut sama keluarga mereka, kompak sekali. Pestanya meriah begini. Setiap pujian terasa seperti balsam yang menyembuhkan luka-luka tak terlihat di hatinya. Ini adalah pembuktian. Pembuktian bahwa kebahagiaan tidak bisa didikte oleh kebencian. Pembuktian bahwa cinta yang tulus akan selalu menemukan jalannya untuk dirayakan. Prosesi acara berjalan dengan lancar dan hikmat. Setelah bersanding di pelaminan didampingi kedua orang tua Anya, sesi pemberian ucapan selamat pun dimulai. Antrean tamu mengular panjang, namun tak ada satupun keluhan. Semua orang sabar menunggu giliran untuk menyalami dan mendoakan mereka secara langsung. Anya dan Bima menyambut setiap tamu dengan senyum yang tak pernah pudar. Ada tawa saat bertemu sahabat lama, ada haru saat dipeluk oleh kerabat jauh. Di tengah antrean, seorang pria parubaya yang merupakan rekan kerja ayah Anya berkata, "Selamat ya, Anya, Bima. Saya lihat pesta ini penuh dengan cinta yang sejati. Itulah yang paling penting." Kata-kata itu begitu sederhana, namun begitu mengena. Saat sesi foto selesai dan mereka dipersilakan untuk menikmati hidangan, ayah Anya naik ke atas panggung untuk memberikan pidato sambutan. Beliau berdiri tegak dengan mikrofon di tangan, menatap putrinya dengan penuh kasih. Bapak tidak akan berpidato panjang-panjang, mulainya dengan suara yang tenang. Bapak hanya ingin mengatakan satu hal. Dalam sebuah perjalanan, akan selalu ada kerikil tajam dan jalanan berlubang. Begitu pula dalam pernikahan. Tapi hari ini, kita semua yang ada di sini adalah bukti. Bukti bahwa cinta sejati, dukungan keluarga yang tulus, dan keteguhan hati, akan selalu lebih kuat dari badai apapun. Beliau tidak menyebut masalah yang terjadi secara gamblang, tetapi semua orang yang tahu cerita di baliknya, mengerti makna mendalam dari setiap katanya. Untuk putriku, Anya, dan menantuku, Bima, teruslah berpegangan tangan seerat hari ini. Karena selama kalian bersama, kalian bisa melewati segalanya. Tepuk tangan meriah kembali membahana di seluruh ruangan. Anya merasakan air matanya menetes. Kali ini bukan air mata kesedihan, melainkan air mata bahagia dan bangga. Pesta pun berlanjut dengan suasana yang semakin cair dan menyenangkan. Band pengiring memainkan lagu-lagu ceria, membuat para tamu muda tidak ragu untuk turun ke lantai dansa. Hidangan yang disajikan mendapat pujian dari semua orang. Anya dan Bima turun dari pelaminan, berbaur dengan para tamu, tertawa bersama sahabat-sahabat mereka, dan memastikan semua orang menikmati acara. Bima tidak pernah jauh dari sisinya. Sesekali ia akan berbisik di telinga Anya, "Kamu bahagia?" Dan Anya akan menjawab dengan anggukan mantap dan senyum paling tulus yang ia miliki. Mereka benar-benar menikmati pesta mereka. Sebuah perayaan yang lahir dari perjuangan dan dimenangkan oleh cinta. Puncak keceriaan terjadi saat sesi dansa dimulai. Lagu romantis klasik mulai mengalun. Bima mengulurkan tangannya pada Anya. "Bolehkah aku berdansa dengan istriku yang paling cantik?" godanya. Anya tertawa dan menerima uluran tangan itu. Mereka berdansa di tengah lantai dansa, dikelilingi oleh para sahabat yang bersorak-sorai. Di bawah temaram lampu gantung kristal, mereka bergerak mengikuti irama, saling menatap mata, seolah hanya ada mereka berdua di dunia ini. Setelah lagu pertama selesai, ayah Anya menghampiri mereka. "Sekarang giliran ayah," katanya pada Bima sambil tersenyum. Bima mengangguk hormat dan menyerahkan tangan Anya pada ayahnya. Momen itu terasa begitu sakral bagi Anya. Berdansa dalam pelukan ayahnya, pria pertama yang mencintainya tanpa syarat. "Ayah bangga sekali padamu, Nak," bisik ayahnya. "Kamu lebih kuat dari yang pernah ayah bayangkan." Anya menyandarkan kepalanya di bahu ayahnya, memejamkan mata, menikmati momen sempurna itu. Tawa ayahnya, alunan musik yang merdu, sorak-sorai sahabatnya, semua berpadu menjadi sebuah simfoni kebahagiaan yang sempurna. Ia merasa begitu damai, begitu diberkati. Namun, di tengah simfoni yang indah itu, sebuah nada sumbang mencoba menyusup.
Sepupu Anya yang tadi ia titipi tas, menghampirinya di pinggir lantai dansa dengan ekspresi wajah yang sedikit cemas. Ia mendekat dan berbisik di telinga Anya, berusaha agar tidak mengganggu momennya dengan sang ayah. "Kak Anya, maaf mengganggu," bisiknya pelan, tapi dari tadi ponsel kakak getar terus. Tidak berhenti sama sekali. Telepon terus-terusan masuk. Anya menghentikan tariannya sejenak, ayahnya pun menatap bingung. "Dari siapa?" tanya Anya. Sepupunya menunjukkan layar ponsel itu. Nama, ibu mertua, tertera di sana dengan notifikasi panggilan tak terjawab yang terus bertambah. 15 panggilan. 25 panggilan. 37 panggilan. Angkanya terus naik dengan cepat, seolah ada sesuatu yang sangat mendesak. Di bawah rentetan panggilan itu, ada notifikasi pesan WhatsApp yang belum terbaca, jumlahnya juga puluhan. Pesta yang begitu sempurna kini diinterupsi oleh getaran panik dari dunia yang telah mereka putuskan untuk tinggalkan di belakang pintu. Musik masih mengalun merdu, lampu-lampu pesta masih menari di langit-langit aula, dan tawa para tamu masih terdengar di kejauhan. Namun bagi Anya, seluruh kemeriahan itu seolah memudar menjadi latar belakang yang sunyi. Dunia menyempit, terpusat pada benda persegi panjang di tangan sepupunya yang layarnya terus menyala dengan notifikasi panggilan dari nama yang sama. Ibu mertua. Angka panggilan tak terjawab itu terus menari, seolah mengejek ketenangan yang baru saja ia raih. 41, 42, 43, setiap angka adalah sebuah getaran panik dari seberang sana. Ayahnya, yang masih berdiri di hadapannya, menatapnya dengan raut wajah khawatir. "Ada apa, Nak? Sesuatu yang penting?" tanyanya lembut. Anya hanya bisa menggeleng pelan, matanya masih terkunci pada layar ponsel. Ia mengambil alih ponsel itu dari tangan sepupunya. Genggamannya terasa dingin. Di antara rentetan notifikasi panggilan, ia melihat puluhan pesan WhatsApp yang belum terbaca. Jari jempolnya terangkat, ragu sejenak. Sebagian kecil dari dirinya merasa cemas. Bagaimana jika terjadi sesuatu yang buruk? Kecelakaan? Musibah? Tapi firasatnya mengatakan lain. Ia teringat kembali pada pesan ancaman beberapa jam yang lalu. "Kamu akan menyesal telah melawan ibu." Ancaman itu terasa begitu sombong, begitu penuh percaya diri. Sementara rentetan panggilan ini terasa begitu putus asa, begitu panik. Kedua hal itu tidak cocok. Ini bukan suara kekuatan, ini adalah gema dari kerapuhan. Dengan tangan yang kini terasa mantap, ia membuka aplikasi WhatsApp. Rangkaian pesan dari Ibu Ratna memenuhi layarnya. Pesan-pesan awal bernada perintah singkat. "Angkat." "Bima mana? Kenapa tidak diangkat?" Kemudian nadanya berubah menjadi lebih mendesak. "Penting. Cepat angkat telepon ibu." Puncaknya adalah sebuah pesan yang diketik dengan huruf kapital semua, seolah diteriakkan dari seberang sana, pesan yang dilihatnya sekilas tadi. "Angkat teleponku penting." Kalimat itu dihiasi dua tanda seru, sebuah tanda kepanikan yang tidak bisa disembunyikan. Anya menggulir ke atas, melihat waktu pesan-pesan itu dikirim. Semuanya terjadi dalam 20 menit terakhir. Sesuatu telah terjadi di sana. Sesuatu yang menghancurkan kesombongan ibu mertuanya dan mengubahnya menjadi kepanikan total. Saat itulah kesadaran itu menghantamnya. Mereka tidak sedang dalam bahaya. Merekalah bahayanya. Kehancuran yang sedang terjadi di pihak sana adalah buah dari perbuatan mereka sendiri. Karma sedang bekerja begitu cepat, bahkan sebelum pestanya sendiri berakhir. Dan pada momen pencerahan itu, di tengah kebisingan pesta dan rentetan teror digital dari ponselnya, Anya melakukan hal yang paling tidak terduga. Bibirnya perlahan tertarik ke atas, membentuk sebuah senyuman. Bukan senyum sinis atau senyum balas dendam yang penuh kebencian. Ini adalah senyum yang tenang, lega, dan penuh kemenangan. Senyum seseorang yang baru saja menyadari bahwa ia telah memenangkan perang tanpa perlu melepaskan satu pun tembakan. Ia menang hanya dengan memilih untuk bahagia. Ayahnya dan beberapa kerabat yang melihat senyum itu tampak bingung. Mereka tidak mengerti bagaimana rentetan panggilan panik bisa direspons dengan senyum setenang itu. Bima, yang menyadari ada sesuatu yang terjadi, segera menghampiri mereka. "Ada apa, sayang?" tanyanya, matanya langsung tertuju pada layar ponsel di tangan Anya. Ia melihat nama ibunya, angka panggilan tak terjawab yang kini sudah mencapai 68, dan pesan kapital yang mencolok itu. Rahangnya mengeras, insting pertamanya adalah marah. Marah karena ibunya masih terus berusaha merusak hari bahagia mereka. Namun kemudian, ia melihat wajah istrinya. Ia melihat senyum kemenangan yang terukir di bibir Anya. Dan seketika, Bima mengerti. Ia melihat apa yang Anya lihat. Ini bukan lagi gangguan,
ini adalah laporan kekalahan dari pihak lawan. Semua ketakutannya terhadap ibunya, semua keraguannya, lenyap dalam sekejap. Digantikan oleh gelombang kekaguman yang luar biasa pada wanita di hadapannya. Wanita yang bisa menghadapi badai dengan ketenangan sebuah samudra. Anya mengangkat wajahnya, menatap Bima. Mata mereka bertemu, dan sebuah pemahaman yang mendalam terjalin tanpa perlu kata-kata. Biarkan saja, bisik Anya pelan, suaranya hampir tidak terdengar di tengah musik. Bima mengangguk mantap, senyum tipis kini juga terukir di wajahnya. Ia mengambil ponsel itu dari tangan Anya. Angka panggilan tak terjawab baru saja menyentuh 76. Dengan gerakan yang tenang dan disengaja, Bima menekan tombol daya di samping ponsel, menahannya, lalu menggeser ikon merah untuk mematikannya. Layar itu menjadi hitam. Keheningan digital yang damai. Ia memasukkan ponsel yang sudah tak bernyawa itu ke dalam saku celana beskapnya. Malam ini milik kita, dan hanya kita, bisiknya di telinga Anya, mengulang kembali janjinya. Ia kemudian mengulurkan tangannya. Mau berdansa lagi, istriku, tawar Bima. Anya tertawa kecil, tawa yang terdengar begitu lepas dan merdu. Ia menerima uluran tangan suaminya. Mereka kembali ke tengah lantai dansa, meninggalkan kerabat mereka yang masih sedikit bingung. Saat musik kembali mengalun dan Bima merengkuh pinggangnya, Anya menyandarkan kepalanya di dada suaminya. Ia bisa mendengar detak jantung Bima yang teratur dan kuat. Di luar sana, di dunia lain, sebuah panggung mungkin sedang runtuh. Sebuah drama mungkin sedang mencapai klimaksnya yang tragis. Tetapi di sini, di dalam pelukan suaminya, di tengah lingkaran cinta dari keluarga dan sahabatnya, Anya merasa begitu aman. Begitu damai. Malam itu, 76 panggilan tak terjawab menjadi penanda. Bukan penanda keadaan darurat, melainkan penanda berakhirnya sebuah tirani dan dimulainya sebuah kehidupan baru yang bebas. Untuk memahami kepanikan di balik 76 panggilan telepon itu, kita harus memutar waktu mundur sekitar 1 jam, dan berpindah ke panggung pertunangan Rini dan Daniel. Dari luar, segalanya tampak sempurna. Dekorasi bunga lili putih dan mawar merah muda memenuhi setiap sudut ruangan. Para tamu, yang sebagian besar adalah kolega bisnis dan kerabat keluarga Daniel, mengenakan pakaian terbaik mereka. Hidangan yang disajikan adalah menu dari Hotel Bintang 5. Ibu Ratna telah mengerahkan segalanya untuk menciptakan citra kemewahan dan kesempurnaan, sebuah pertunjukan yang dirancang khusus untuk mengesankan calon besannya yang terpandang. Namun, di balik semua kemewahan itu, ada sesuatu yang terasa janggal. Udaranya terasa kaku, percakapan terdengar formal dan dipaksakan. Tidak ada kehangatan tulus yang mengalir seperti di pesta Anya. Daniel, calon suami Rini, adalah seorang pria yang cerdas dan santun. Keluarganya, terutama ayahnya, adalah tipe orang yang lebih menghargai karakter dan integritas di atas segalanya. Sejak awal, mereka sudah merasa sedikit aneh. Saat menyalami Ibu Ratna di pintu masuk, ayah Daniel bertanya dengan ramah, "Putra Anda tidak terlihat, Bu Ratna? Tentu kami ingin sekali berkenalan dengan kakak dari calon menantu kami." Ibu Ratna tersenyum kaku. "Oh, Bima sedang ada urusan mendadak yang tidak bisa ditinggal. Nanti pasti akan menyusul," jawabnya, sebuah kebohongan pertama yang meluncur begitu saja dari mulutnya. Ayah Daniel hanya mengangguk sopan. Tetapi instingnya sebagai seorang pebisnis ulung yang terbiasa membaca karakter orang, menangkap getaran yang tidak jujur. Saat acara berlangsung, kejanggalan itu semakin terasa. Tidak ada satupun kerabat dekat dari pihak Rini yang berasal dari keluarga inti Bima. Tidak ada paman, bibi, atau sepupu dari garis keturunan ayah mereka. Keluarga mempelai wanita terasa begitu timpang, hanya diisi oleh kerabat dari pihak Ibu Ratna dan teman-teman sosialitanya. Rasa penasaran mulai menggerogoti ayah Daniel. Ia adalah orang yang teliti. Baginya, sebuah ikatan pernikahan bukan hanya penyatuan dua individu, tetapi dua keluarga. Dan ia ingin tahu persis, keluarga seperti apa yang akan menjadi bagian dari hidup putranya. Kesempatan itu datang saat ia berbincang dengan seorang sepupu jauh dari almarhum suami Ibu Ratna, seorang wanita tua yang hadir karena merasa tidak enak jika menolak undangan, namun hatinya tidak sepenuhnya ada di sana. Dengan cara yang halus dan tidak terkesan menginterogasi, ayah Daniel memancing percakapan. Keluarga Bu Ratna tampaknya sangat kompak. Ya, sayang sekali putranya berhalangan hadir di hari sepenting ini. Wanita tua itu, yang mungkin menyimpan sedikit kekesalan pada perlakuan Ibu Ratna selama ini, tanpa sadar membuka kotak Pandora. Ah, mana mungkin bisa hadir. Kasihan anak itu. Hari ini kan resepsi pernikahannya sendiri, celetuknya pelan. Ayah Daniel mengerutkan kening. Maaf, resepsi pernikahan? Wanita tua itu baru sadar telah salah bicara.
Ia mencoba mengalihkan pembicaraan, tetapi sudah terlambat. Ayah Daniel dengan sopan tapi tegas meminta penjelasan lebih lanjut. Akhirnya, dengan berat hati, wanita tua itu menceritakan semuanya. Ia bercerita tentang Bima dan menantunya, Anya, yang sudah merencanakan resepsi jauh-jauh hari. Ia bercerita bagaimana Rini dan Ibu Ratna dengan sengaja membuat acara di hari yang sama. Dan puncaknya, ia bercerita tentang ancaman Ibu Ratna yang melarang seluruh keluarga untuk datang ke acara putra kandungnya sendiri. Setiap kata yang ia dengar membuat wajah ayah Daniel semakin mengeras. Ia mengucapkan terima kasih pada wanita itu, lalu segera mencari putranya, Daniel. Ia menarik Daniel ke sudut ruangan yang sepi dan menceritakan semua yang baru saja ia dengar. Wajah Daniel yang semula ceria berubah menjadi pucat pasi. Ia mengenal Rini sebagai gadis yang ceria dan sedikit manja, tetapi ia tidak pernah menyangka ada kekejaman seperti ini di dalam keluarganya. Ayah tidak habis pikir, kata ayahnya dengan suara rendah dan marah. Bagaimana mungkin sebuah keluarga bisa begitu kejam pada darah dagingnya sendiri? Mereka mengorbankan kebahagiaan putra mereka hanya demi sebuah pertunjukan. Ini bukan tentang manja, Daniel. Ini tentang karakter. Ini tentang integritas. Tepat saat MC memanggil nama Rini dan Daniel untuk naik ke panggung untuk acara puncak, yaitu prosesi tukar cincin, keputusan itu telah dibuat. Rini berjalan anggun ke atas panggung, wajahnya berseri-seri, membayangkan cincin berlian itu akan segera melingkar di jarinya. Ibu Ratna duduk di barisan depan, tersenyum penuh kemenangan. Inilah puncak dari rencananya. Daniel menyusul naik ke panggung, tetapi wajahnya tidak menunjukkan kebahagiaan. Ia terlihat serius dan sedih. Saat kotak cincin dibuka, sebelum Daniel sempat mengambilnya, ayahnya berdiri dari kursinya. Semua mata tertuju padanya. Dengan suara yang tenang namun terdengar jelas di seluruh ruangan yang mendadak hening, ia berkata, "Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan. Dengan berat hati, saya harus menyampaikan bahwa prosesi pertunangan ini tidak bisa dilanjutkan." Bisik-bisik langsung terdengar di seluruh ruangan. Wajah Rini berubah dari bahagia menjadi bingung, lalu panik. Senyum di wajah Ibu Ratna membeku. "Keluarga kami," lanjut ayah Daniel dengan tatapan lurus ke arah Ibu Ratna, "membangun segalanya di atas fondasi rasa hormat, kasih sayang, dan integritas keluarga. Kami baru saja mengetahui bahwa pada saat yang sama ketika kita berkumpul di sini, putra kandung dari keluarga ini dan istrinya sedang mengadakan resepsi pernikahan mereka. Dan mereka melakukannya sendirian, tanpa kehadiran satupun keluarga dari pihak laki-laki, karena adanya larangan yang disengaja." Ruangan menjadi sunyi senyap. Kebenaran yang telanjang itu menggema, menampar semua orang yang mendengarnya. "Prinsip kami tidak mengizinkan kami untuk mengikatkan diri dengan keluarga yang tidak memiliki integritas dan tega memecah belah anak-anak mereka sendiri demi ego dan gengsi." Kalimat itu adalah vonis mati. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia memberi isyarat pada Daniel dan seluruh keluarganya untuk bangkit. Mereka berjalan keluar dari ruangan itu dengan kepala tegak, meninggalkan panggung yang runtuh di belakang mereka. Kepergian keluarga Daniel seperti mencabut sumbat dari bendungan. Para tamu yang tadinya hanya berbisik-bisik, kini mulai terang-terangan membicarakan aib itu. Mereka menatap Ibu Ratna dan Rini dengan pandangan campur aduk antara kasihan dan cemooh. Satu persatu, mereka mulai pamit dan meninggalkan ruangan. Panggung yang megah itu kini terasa kosong dan konyol. Rini jatuh terduduk, gaunnya yang mahal kini tampak lusuh, tangisannya meledak histeris. Ibu Ratna berdiri mematung, wajahnya pucat seperti mayat. Reputasinya, harga dirinya, panggung sempurnanya, semuanya hancur berkeping-keping dalam hitungan menit. Di tengah kepanikan dan kehinaan total itulah, satu-satunya nama yang muncul di kepalanya adalah Bima. Ia butuh Bima untuk memperbaiki ini. Ia butuh Bima untuk memohon pada keluarga Daniel. Dengan tangan gemetar, ia mengambil ponselnya dan mulai menelepon putranya. Panggilan pertama tidak diangkat. Ia coba lagi, dan lagi, dan lagi. Kepanikannya memuncak menjadi obsesi. Jarinya terus menekan tombol panggil, memulai rentetan 76 panggilan keputusasaan itu. Panggung megah itu kini terasa seperti reruntuhan sebuah kerajaan yang jatuh dalam semalam. Lampu-lampu sorot yang tadinya menyorot kemewahan, kini justru menelanjangi kekacauan yang ada. Beberapa pramusaji hotel bergerak dalam diam, membersihkan piring-piring berisi makanan mahal yang nyaris tak tersentuh. Karpet yang tadinya bersih kini ternoda oleh jejak sepatu para tamu yang bergegas pergi. Di tengah kehancuran bisu itu, Rini masih terduduk di lantai panggung, gaun indahnya kini kusut, riasannya luntur oleh air mata histeris. Isak tangisnya adalah satu-satunya suara yang mengisi aula yang tadinya riuh. Ia meracau, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri.
Ia menyalahkan periasnya, tim dekorasi, bahkan Daniel yang dianggapnya tega mempermalukannya. Ibu Ratna berdiri kaku di dekat panggung, tatapannya kosong. Gema dari kalimat terakhir ayah Daniel, keluarga yang tidak memiliki integritas, terus terngiang di telinganya, berputar-putar seperti kaset rusak. Hinaan itu lebih menyakitkan dari apapun. Reputasinya, sesuatu yang ia bangun dan poles selama bertahun-tahun dengan hati-hati, hancur lebur di hadapan seluruh lingkaran sosialnya hanya dalam hitungan menit. Seluruh rencananya yang brilian, yang ia yakini akan mengangkat derajat keluarganya, justru menjadi bumerang yang menghantamnya dengan kekuatan penuh. Rasa syok yang membekukan itu perlahan mencair, berubah menjadi lahar panas kepanikan yang membakar. Ia harus memperbaiki ini. Pikiran itu muncul begitu saja. Ini tidak boleh berakhir seperti ini. Ia harus memutarbalikkan keadaan. Dan di dalam benaknya yang kalut, hanya ada satu nama, satu solusi irasional yang ia yakini sebagai jalan keluar. Bima. Putranya. Ia tidak memikirkan Bima sebagai anak yang telah ia sakiti. Ia memikirkannya sebagai sebuah alat, sebuah aset yang bisa ia gunakan. Bima harus datang. Bima harus memohon pada keluarga Daniel, menjelaskan bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Bima harus menggunakan statusnya sebagai kakak untuk menyelamatkan pertunangan adiknya. Logika Ibu Ratna sudah tidak berjalan. Ia tidak sadar bahwa justru perbuatannya pada Bimalah yang menjadi sumber kehancuran ini. Dengan tangan yang gemetar hebat hingga ia kesulitan membuka kunci layar ponselnya, ia mencari nama, Bima. Ia menekan tombol panggil. Nada sambung terdengar. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Panggilan itu tidak diangkat, langsung masuk ke pesan suara. Ibu Ratna mendesis marah. Beraninya Bima tidak mengangkat telepon darinya di saat sepenting ini. Ia mencoba lagi. Hasilnya sama. Kemarahannya bercampur dengan kepanikan, menciptakan sebuah obsesi yang membabi buta. Jarinya bergerak liar di atas layar, menekan tombol panggil berulang-ulang, seolah banyaknya panggilan bisa memaksa Bima untuk menjawab. Setiap nada sambung yang berakhir sia-sia terasa seperti cambukan, meningkatkan kegilaannya. Kenapa dia tidak mengangkatnya? Teriaknya frustrasi. Ia berjalan mondar-mandir seperti singa yang terperangkap dalam kandang, tidak peduli pada tatapan para pramusaji. Ia mengirimkan rentetan pesan WhatsApp. Perintah-perintah singkat yang didorong oleh arogansinya yang terluka. Kemudian, ia menelepon suaminya, ayah Bima, seorang pria pendiam yang selama ini selalu berada di bawah bayang-bayang dominasi istrinya. Cepat telepon Bima sekarang juga. Suruh dia ke sini. Cepat, bentaknya di telepon tanpa basa-basi. Suaminya yang kebingungan hanya bisa menurut, ikut menelepon Bima dari telepon rumah, namun hasilnya nihil. Setiap menit yang berlalu, setiap panggilan yang gagal, terasa seperti paku yang menancap di peti mati harga dirinya. Para kerabat dari pihaknya yang masih tersisa mencoba mendekat, menenangkannya, tetapi Ibu Ratna menepis mereka semua. Ia tidak butuh simpati, ia butuh solusi. Dan satu-satunya solusi di kepalanya adalah Bima. Keputusasaannya mencapai puncak. Ia sudah tidak peduli lagi dengan gengsi. Dengan jari-jari yang kaku, ia mengetik pesan terakhir itu. Pesan yang merupakan pengakuan kalah telak. Ia tidak lagi memerintah, ia memohon. Bima, tolong ibu, nak. Semuanya hancur. Ia menekan tombol kirim. Matanya terpaku pada layar, menanti 2 centang biru yang tak kunjung muncul. Hanya ada 2 centang abu-abu. Pesan terkirim, tetapi tidak dibaca. Ponsel Bima mungkin mati, atau mungkin sengaja dimatikan. Kenyataan itu menghantamnya dengan keras. Ia terputus. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tidak bisa mengendalikan putranya. Ia tidak bisa mengendalikan situasi. Ia benar-benar sendirian di tengah reruntuhan panggung yang ia bangun sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, resepsi pernikahan Anya dan Bima akan segera berakhir. Musik sudah berganti menjadi alunan instrumental yang lembut. Para tamu terakhir sedang berpamitan di pintu keluar, wajah mereka memancarkan kepuasan dan kebahagiaan. Anya dan Bima berdiri berdampingan, mengucapkan terima kasih kepada setiap orang yang telah datang. Mereka lelah, tetapi lelah yang membahagiakan. Mereka dikelilingi oleh tumpukan kado dan karangan bunga, simbol cinta dan restu dari orang-orang di sekitar mereka. Mereka sama sekali tidak tahu detail drama yang terjadi di acara Rini. Yang mereka tahu hanyalah kedamaian yang mereka rasakan saat Bima mematikan ponselnya tadi. Mereka telah berhasil menciptakan sebuah gelembung kebahagiaan yang tidak bisa ditembus oleh racun dari luar. Ayah dan ibu Anya menghampiri mereka, memeluk putra dan menantu mereka dengan erat. Terima kasih sudah memberikan kami pesta yang begitu indah dan membanggakan. Nak,
kata ayah Anya pada putrinya. Anya tersenyum, hatinya penuh. Tujuannya tercapai. Ia telah berhasil menghapus luka di hati orang tuanya, dan menggantinya dengan kebanggaan. Saat tamu terakhir telah pulang dan aula menjadi sepi, Bima merangkul bahu Anya. Kita berhasil, sayang, bisiknya. Mereka menatap pelaminan kosong mereka, saksi bisu dari kemenangan cinta dan harga diri mereka. Gema dari 76 panggilan tak terjawab itu telah lenyap, ditelan oleh musik kebahagiaan mereka. Mereka tidak tahu, dan mereka tidak perlu tahu, bahwa di seberang sana, seseorang sedang menuai apa yang telah ia tabur, dalam keheningan yang paling memekakan telinga. Pagi datang membawa cahaya matahari yang hangat, menerobos masuk melalui celah tirai di kamar apartemen Anya dan Bima. Untuk pertama kalinya setelah berminggu-minggu, Anya terbangun tanpa beban di dadanya. Ia merasa ringan dan damai. Ia menoleh dan melihat Bima masih tertidur pulas. Wajahnya terlihat lebih tenang dari yang pernah ia lihat. Di sudut ruangan, gaun kebaya dan beskap mereka tergantung, seolah menjadi monumen pengingat akan hari kemenangan mereka. Semalam, setelah kembali dari resepsi, mereka tidak banyak bicara. Mereka hanya duduk berdampingan di balkon, menikmati keheningan malam, saling memahami tanpa perlu kata-kata. Ikatan mereka telah ditempa dalam api, dan kini menjadi lebih kuat dari baja. Pagi itu berjalan dengan ritme yang lambat dan menyenangkan. Mereka membuat sarapan bersama, diiringi obrolan ringan dan tawa. Bima menyalakan ponselnya kembali, bukan karena cemas, melainkan karena sudah menjadi kebiasaan. Dan benar saja, layar itu langsung dibanjiri notifikasi. Puluhan pesan dari kerabatnya yang kemarin tidak datang, kini tiba-tiba mengirimkan pesan selamat pernikahan, disisipi dengan berbagai alasan canggung mengapa mereka tidak bisa hadir. Ada juga pesan permohonan maaf dari ayahnya. Dan tentu saja, pesan terakhir dari ibunya yang penuh keputusasaan. Bima membaca semua itu dengan ekspresi datar, lalu menunjukkan pesan dari ibunya pada Anya. Anya membacanya, dan hanya bisa menghela napas panjang. Tidak ada rasa puas atau gembira di hatinya, yang ada hanyalah perasaan lega, karena mereka sudah keluar dari lingkaran drama itu. Berita tentang apa yang sebenarnya terjadi pada acara pertunangan Rini datang bukan dari Ibu Ratna, melainkan dari salah seorang sepupu Bima yang paling muda. Sepupu itu, yang diam-diam selalu mengagumi Anya, memberanikan diri menelepon Bima pagi itu. Dengan suara ragu-ragu, ia mengucapkan selamat, lalu menceritakan seluruh kronologi kejadian tadi malam. Ia menceritakan tentang bagaimana keluarga Daniel mengetahui kebenarannya, tentang pidato ayah Daniel yang tegas, dan tentang bagaimana seluruh acara itu bubar dalam kehinaan. Seluruh keluarga besar sekarang sedang membicarakannya. Mas. Mereka malu sekali. Apa yang dilakukan Tante Ratna dan Rini dianggap sudah kelewatan batas, kata sepupu itu. Setelah telepon ditutup, Anya dan Bima duduk dalam diam, mencerna informasi tersebut. Karma benar-benar ada. Dan terkadang, ia datang lebih cepat dari yang diduga. Mereka tidak perlu melakukan apapun. Mereka tidak perlu membalas. Musuh terbesar Ibu Ratna dan Rini ternyata adalah kesombongan mereka sendiri. Kehancuran itu mereka rancang dan eksekusi sendiri dengan sempurna. Apa kamu merasa kasihan? Tanya Anya pada Bima. Bima berpikir sejenak. Aku merasa sedih karena keluargaku bisa sehancur ini. Tapi aku tidak merasa kasihan pada perbuatan mereka. Mereka mendapatkan apa yang pantas mereka dapatkan. Jawabnya jujur. Dan Anya setuju. Dalam beberapa hari berikutnya, dunia seolah menata ulang dirinya sendiri. Berita tentang pertunangan yang batal dan alasan dibaliknya menyebar cepat di lingkaran sosial mereka. Ibu Ratna dan Rini menjadi buah bibir. Mereka yang tadinya selalu dipuja karena status sosialnya, kini dijauhi. Beberapa teman sosialita Ibu Ratna bahkan berhenti menghubunginya, takut citra mereka ikut tercoreng. Rini harus menanggung malu yang luar biasa. Tidak hanya karena pertunangannya gagal, tetapi juga karena sifat aslinya terbongkar di depan umum. Mereka terkurung di dalam rumah besar mereka, sebuah penjara yang mereka bangun dari gengsi dan keangkuhan. Telepon untuk Bima terus berdatangan. Sebagian besar dari kerabat yang mencoba memperbaiki hubungan. Bima, dengan bimbingan dan dukungan dari Anya, menanggapinya dengan bijak. Ia memaafkan, tetapi ia juga membangun batasan yang jelas. Ia tidak lagi membiarkan dirinya terseret ke dalam drama, atau dimanipulasi oleh rasa bersalah. Ia kini adalah kepala keluarganya sendiri, dan prioritas utamanya adalah kebahagiaan dan kedamaian rumah tangganya bersama Anya. Seminggu kemudian, saat mereka sedang berkemas untuk perjalanan bulan madu mereka yang sempat tertunda, sebuah nomor tak dikenal masuk ke ponsel Bima. Bima mengangkatnya. Ternyata itu adalah ayah Daniel.
Pria bijaksana itu secara pribadi menelepon untuk meminta maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan oleh drama keluarganya, dan secara tulus mengucapkan selamat atas pernikahan Bima dan Anya. Saya mendengar dari banyak orang bahwa istri Anda adalah wanita yang luar biasa kuat dan baik hati, Nak Bima. Anda sangat beruntung, kata pria itu. Panggilan singkat itu terasa seperti sebuah penutup yang manis, sebuah validasi dari pihak yang paling objektif. Adegan terakhir dari babak ini terjadi 2 minggu kemudian. Anya dan Bima sedang duduk di teras sebuah villa di tepi pantai, menikmati bulan madu mereka. Suara debur ombak dan semilir angin laut menjadi musik latar mereka. Mereka baru saja selesai menikmati makan malam romantis. Tidak ada lagi ketegangan di wajah mereka. Yang ada hanya cinta, tawa, dan kedamaian. Saat itulah, ponsel Bima yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah panggilan masuk. Nama yang tertera di layar adalah Ibu. Jantung Bima tidak lagi berdebar kencang melihat nama itu. Ia menatap Anya. Anya, yang melihat panggilan itu, hanya tersenyum tipis dan mengangguk, memberinya kekuatan penuh untuk membuat keputusan apapun yang ia rasa benar. Bima tersenyum kembali pada istrinya. Ia lalu meraih ponselnya, menekan tombol merah untuk menolak panggilan itu, lalu menekan tombol daya dan mematikannya. Ia meletakkan ponsel itu di meja dengan posisi layar menghadap ke bawah. Terima kasih, bisik Bima pada Anya. Untuk apa? Tanya Anya. Terima kasih sudah mengajariku apa arti keluarga yang sebenarnya. Terima kasih sudah menunjukkan padaku bagaimana caranya menjadi kuat. Anya menggenggam tangan suaminya. Mereka tidak lagi melihat ke ponsel itu. Tatapan mereka lurus ke depan, ke arah cakrawala di mana matahari baru saja terbenam, meninggalkan semburat warna jingga keemasan yang indah. Fajar yang baru telah tiba dalam hidup mereka. Sebuah kehidupan yang mereka bangun sendiri di atas fondasi kehormatan, cinta, dan kedamaian yang mereka pilih, jauh dari gema panggilan-panggilan yang tak lagi perlu mereka jawab.